Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang the philosophy of Iqra, bahwa salah satu ayat yang sangat-sangat filosofis, ayat pertama yang turun yaitu perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah ini sesungguhnya kalau kita coba hubungkan dengan isu tentang kapasitas building, bagaimana membangun kapasitas human resource, SDM, sumber daya manusia, tentu sangat-sangat penting. Manusia dikatakan memiliki resource yang baik, itu setidaknya 3 hal yang harus dia miliki. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan knowledge, pengetahuan atau al-ma'rifah. Nah, ma'rifat ini kan yang namanya pengetahuan tidak mungkin digapai kalau orang tidak melakukan proses pembacaan, proses Iqra, meneliti, membaca, mengumpulkan data, kemudian menganalisa, sehingga dia sampai kepada sebuah konstruksi pengetahuan. Nah, oleh sebab itu kami ingin mengajak pada para pemuda, sebagai generasi muda, maka knowledge, pengetahuan ini harus terus di-upgrade. We have to level up our knowledge, kita harus meningkatkan. We have to upgrade, we have to increase our knowledge, kita harus meningkatkan pengetahuan literasi kita dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu yang pertama. Maka ini sangat relate dengan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. The more we read, the more we will get knowledge. Semakin banyak kita membaca, maka kita akan semakin banyak memperoleh pengetahuan. Yang kedua adalah skill atau al-maharah, keterampilan. Jadi supaya kita memiliki sumber daya manusia yang bagus sebagai pemuda, maka kita juga harus meningkatkan keterampilan atau al-maharah, skill. Pemuda-pemuda milenial, generasi Z, panjenengan semua akan punya tantangan yang berbeda dengan yang dialami oleh generasi tuanya, seperti saya misalnya dan orang-orang yang seusia saya. Oleh sebab itu kami ingin mengajak generasi-generasi muda-mudi terus tingkatkan keterampilan-keterampilan yang bisa menjadi power buat panjenengan semua menghadapi zaman sampean, Anda akan menghadapi apa yang disebut dengan artificial intelligence, Ini kalau nanti kita tidak pandai-pandai menyiapkan diri tentang berbagai keterampilan, habis kita tidak bisa survive, Oleh sebab itu keterampilan-keterampilan perlu dipelajari, mulai dari tentang misalnya tentang coding, tentang keterampilan meneliti, keterampilan IT dan seterusnya, Ini penting sebagai bagian dari prasyarat untuk membangun human resource atau sumber daya manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan mental attitude, sikap mental. Generasi milenial, anak-anak muda harus memiliki sikap mental, karakter yang kokoh dan kokoh. Kita tentu, teman-teman semua ini anak-anak muda yang saya banggakan, sedih ketika melihat ada sebagian fenomena yang kurang menggembirakan, di mana sebagian anak itu mudah mutungan, tidak memiliki daya resiliensi yang kokoh, daya lenting yang kuat, Coba misalnya mendapatkan kesulitan sedikit saja sudah update status di IG-nya, patah hati misalnya diputus oleh calonnya gitu, langsung kemudian wah dunia ini gelap. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang tangguh,
maka sikap mental, karakter, kepribadian, iman dan takwa kalau dalam bahasa agama harus tetap kita perkokoh supaya kita memiliki SDM yang kuat. Jadi yang pertama, pengetahuan harus ditingkatkan dan terus dibangun, jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua adalah al-maharah, keterampilan sesuai dengan tantangan zamannya, keterampilan yang harus Anda tingkatkan. Kalau dulu mungkin zaman dulu keterampilan nukang, pengrajinan dan sebagainya, sekarang mungkin lebih ke hal-hal yang bersifat IT. Kemudian yang ketiga adalah sikap mental atau mental attitude, karakter, iman dan takwa yang menjadi fondasi bagi pengetahuan dan keterampilan kita. Sebab apa? Pengetahuan yang hebat, keterampilan yang banyak, kalau tidak diberikan fondasi yang kuat terkait dengan karakter, sikap mental, iman dan takwa, maka ini juga kita khawatir akan justru berbahaya. Nah, sikap mental, karakter, iman dan takwa ini akan menjadi fondasi bagi kebaikan yang dimiliki oleh generasi muda-mudi milenial ya, terkait dengan keterampilan dan pengetahuannya. Mudah-mudahan kita tetap harus optimis bahwa generasi muda kita ke depan akan semakin baik, baik di bidang literasi pengetahuannya, keterampilan maupun sikap mental, karakter dan iman takwanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.